فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yang kedua tentang masalah pintu utama rusaknya agama adalah di tangan orang bodoh. Ya. Di mana kebodohan itu seperti yang dikatakan oleh para ulama di dalam beberapa pernyataannya, di antaranya Imam Asy-Sya'bi bahaya. Pencuri itu bahaya, koruptor itu bahaya, tapi penjahat dari kalangan ulama itu lebih berbahaya karena mereka itu adalah penjahat-penjahat agama. Masya Allah. Wal jahil minal muta'abbidin, dan waspadalah terhadap orang bodoh dari kalangan ahli ibadah. Fa innahu afatu kulli maftunin, karena itu adalah sumber bencana dari seluruh fitnah. Sumber bencana. Sallallahu al-afiyah. Makanya dari sekalian, Allah menegaskan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Jawabannya adalah tidak akan sama. Dan perkara utama penyakit kebodohan ini, ya, di antara bahaya yang paling utama, yang paling fenomenal ibu-ibu sekalian, kata para ulama, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Ini bahayanya. Sehingga tidak sedikit umat Islam memusuhi agamanya sendiri karena nggak ngerti. Ada umat Islam memusuhi ajaran Al-Quran, ajaran Sunnah, karena nggak ngerti, nggak mau belajar. Makanya obat utamanya adalah apa? At-ta'allum. Belajar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan dipahamkan agamanya. Maka ibu-ibu sekalian, perhatikan, musuh-musuh para rasul, para nabi, pada zaman-zaman dahulu siapa? Orang bodoh. Kaumnya Nabi Musa yang minta dibikinkan Tuhan. Apa kata Allah? Innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian itu umat yang bodoh. Tuh bahayanya. Makanya sampai ada satu ungkapan gini, Bu. Adawatul aqil aqallu dararan min mawaddatil jahil. Masya Allah. Permusuhan orang yang berakal itu masih lebih ringan bahayanya daripada persahabatan dengan orang yang bodoh. No, kan? Tuh bahaya. Jadi Masya Allah, permusuhan kita dengan orang alim, orang yang ngerti, itu masih ringan bahayanya daripada persahabatan dengan orang-orang yang bodoh. Loh, Masya Allah. Tapi kan kadang-kadang kita itu lebih anteng sama orang yang bodoh, lebih seneng sama orang-orang yang bodoh. Kan itu perkaranya. Masya Allah al-afiyah. Dan semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari itu semuanya, ya. Kadang-kadang maaf, di antara kita tidak memperdulikan persahabatan. Padahal kata Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang masyhur, ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, orang itu bergantung pada agama temannya. Tuh. Jadi hadirin sekalian, ini muqaddimah, ya. Baru nanti kita masuk ke dalam buku. Jadi intinya, pintu utama rusaknya agama itu adalah dari pelaku bid'ah dengan kebid'ahannya dan orang bodoh dengan kebodohannya. Ya. Dan ini merupakan satu
perkara yang dari masa ke masa itu merusak din. Makanya umat itu pecah karena kebid'ahan dan kebodohan. Umat ini lemah, terjadi banyak pertikaian di mana-mana karena kebid'ahan dan kebodohan. Itu. Masya Allah. Tapi kita nggak nyadar. Bahkan kita jadi tengah masyarakat terjadi berbagai macam konflik vertikal maupun horizontal. Dengan famili, dengan tetangga, akibat orang-orang jahil. Duh, makanya waspadalah. Karena orang yang jahil itu biasanya meremehkan dosa, meremehkan resiko pelanggaran, meremehkan penyimpangan, meremehkan. Itu ya. Yang tadi dikatakan oleh para ulama, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Tuh ya. Nasallahu al-afiyah. Kita lanjutkan. In mithlama uthira indan nasara, seperti ini kondisi ahlul kitab. Hina ra'au ihya al-mauta, ketika dia mendapati cerita di mana Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati, ya, fata'ammalu al-fi'l al-khariq lil 'adah, kemudian dia merenungkan perkara-perkara yang aneh tersebut, alladzi la yasluh lil bashar, yang itu tidak mungkin dilakukan manusia, fanasabu al-fa'il ila al-ilahiyah, langsung Isa dinyatakan sebagai Tuhan karena kebodohan. Walau ta'ammalu dzatahu, andaikan dia itu merenungkan hakikat daripada dirinya Isa, la'alimu annaha murakkabatun 'ala an-naqais wal hajat. Artinya kalau kita itu melihat sosok asli Isa alaihissalam, dia manusia. Banyak kekurangannya, seperti juga manusia yang lainnya, butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Wa hadzal qadr yakfi fi 'adami salahi ila ilahiyah. Itu cukup untuk kita mengatakan bahwa tidak ada unsur ketuhanan pada dirinya. Fa yu'lamu hina idzin, ketika itu kita bisa katakan annama jara 'ala yaday fi'lu ghairihi, yang terjadi pada diri Isa ketika menghidupkan orang mati tadi bukan muncul dari semata-mata dari kemampuan Isa, bahkan dari yang lainnya yang tidak lain adalah Allah. Wa qad qarabad dhullalu fi ummatina hadhil masalik. Ternyata hal-hal yang seperti ini ditiru oleh umat kita. Wa in kana umumuhum qad hufidh min asy-syirki wasyakki wal khilaf adh-dhahir asy-syani'. Meskipun mereka tidak melakukan kesyirikan, pelanggaran yang fatal, li'annahum aqalul umam wa afhamuha, karena mereka masih berfikir dan mereka juga masih punya pemahaman, ghaira anna syaitana qaraba bihim, tapi syaitan menggelincirkan lewat apa? Walam yatma' fi ighraqihim wa in kana qad aghraqa ba'dhum bi biharid dhalal, dengan perkara-perkara yang nyeleneh. Contoh, wa min dzalika anna ar-rasul ja'a bi kitabin aziz min Allah, qila fi sifatihi ma farratna fil kitabi min syai'. Allah mensifati bahwa Al-Quran ini, bahwa ajaran ini, kitab ini tidak teledor di dalam menyampaikan apapun tentang syariah, alias lengkap sempurna. Fabayyana ma'asaw yushkilu mimma yahtaju ila bayani bisunnati, bahkan dijelaskan di dalam sunnah-sunnahnya. Litubayyinin linnasi man nuzila ilaihim, faqala ba'dal bayan taraktukum ala baydha' naqiyah. Bahkan penjelasan Al-Quran kalau memang sekarang ini kurang terang, dijelaskan oleh As-Sunnah. Ya, faja'a aqwamun falam
walam yaqna'u bitabyini. Ada sekelompok kaum yang seakan-akan tidak puas dengan penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Walam yarda bi tariqati ashabi, dan tidak puas dengan cara beragama sahabat. Akhirnya nambahi dengan kebid'ahannya, dengan tambahan, dengan sunnah susulannya. Ini kan repot. Jadi orang yang menambahi ajaran agama itu, ibu-ibu, tidak lepas dari prasangka buruk. Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan itu. Ya, contoh sekarang ini banyak di kalangan umat Islam yang mengada-ada, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak dicontohkan oleh sahabat, bahkan itu dijadikan ritual tahunan. Mungkin, maaf, barangkali ibu-ibu atau mungkin tetangga atau famili masih melakukan ulang tahun pernikahan. Itu ada nggak yang masih gitu? Oh, nggak ada orang ini. Ada orang? Oh, ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tersinggung. Ya. Ulang tahun lahiran. Sekarang apanya yang sekarang kita kenang? Pernikahan sudah berlalu 40 tahun. Menghabiskan uang. Coba kalau uangnya dibuat sedekah untuk kebaikan, kebahagiaan di akhirat kita. Masya Allah. Tapi itu ajaran-ajaran non-muslim yang sudah meresap di kita. Coba bayangkan sekarang ini orang berbondong-bondong membeli kembang mahal-mahal disiramkan di kuburan. Dari mana ajaran itu? Ada di antara mereka, Masya Allah, bahkan kadang-kadang habis jutaan untuk selamatan. Padahal itu imporan. Rasulullah wafat tidak pernah diselamatin, Abu Bakar juga wafat tidak pernah diperlakukan seperti itu. Berarti di sini kita menuduh Rasulullah tidak mengajarkan hal itu kepada kita. Itu satu. Dan ini merupakan suatu tuduhan yang sangat berat. Atau Rasulullah mengajarkan kebaikan itu, tapi tidak disampaikan sahabat-sahabat Nabi ini. Nah, akhirnya apa? Menuduh yang khianat ini adalah sahabat. Enggak mungkin. Atau mereka ini bersekongkol bersama-sama untuk tidak menyampaikan kebaikan tersebut kalau itu memang baik. Atau kalau itu memang baik, tapi Rasulullah SAW belum sempat ulang tahun. Masya Allah, belum sempat. Ya, karena Rasulullah sibuk ini, sibuk itu. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, kalau memang itu perkara memasukkan seseorang ke dalam surga, maka ketahuilah Rasulullah dan sahabat itu orang yang paling terdepan di dalam mengejarnya. Bagaimana mereka itu mengejar di dalam sedekah. Ketika Rasulullah SAW memotivasi untuk memberikan sedekah kepada orang yang datang dalam keadaan miskin sekali. Akhirnya dia itu membopong kurma sampai dia itu keberatan. Akhirnya ditiru oleh orang-orang sekitarnya sampai Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Bagaimana kesemangatan dia di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sampai di antara mereka rela melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam berapa ribu kilo, membeli kendaraan dan semuanya dibiayai gratis tanpa ada insentif dari pemerintahan untuk apa? Mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena mereka faham, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Mereka faham, didoakan baik oleh Rasulullah, naddarallahu mra'an sami'a maqalati. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri yang mendengarkan makalah dariku, fasami'aha, dia dengarkan, fa'addaha kama sami'aha,
dia sampaikan seperti dia mendengar. Itu yang dia kejar. Gak mungkin dia menyampaikan menyembunyikan kebenaran tersebut, kebaikan tersebut, atau mereka malas menyampaikan kebenaran walaupun dia tahu. Gak mungkin juga. Masa Rasulullah malas? Makanya yang ada hanyalah satu, yaitu Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita. Tapi itulah, orang itu lebih senang yang aneh-aneh. Orang Indonesia itu lebih penasaran dengan hal-hal yang sekarang itu bersifat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran. Sumangqasamu, mereka terbagi akhirnya menjadi faminhum man ta'arrada lima ta'ibahu syar'u fi isbati fil qulub. Di antara mereka berusaha untuk merubah apa yang sudah ditetapkan oleh syariat dari keyakinan-keyakinan yang harusnya diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya. Dan itu ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, bahwa Allah memiliki sifat, contohnya thumma stawa 'alal arsy, Allah bersemayam di atas arasy. Udah. Wa qawlihi ta'ala, kemudian firman Allah, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu menghampar. Wa qawlihi ta'ala walitusna 'ala 'aini, ya, itu semua dibikin atas kedua mata saya. Wa qaulin nabi, dan juga sabda Rasulullah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah itu turun ke langit dunia. Wa yabsutu yadahu limusi'il laili wan nahar, Allah membuka tangannya untuk orang-orang yang bersalah pada waktu malam dan siang. Wa yadhaq, Allah itu tertawa. Wa yaghdab. Wa kullu hadhil asya' wa in kana dhahiruha yujibu takhayul at-tashbih, meskipun secara zahir adanya suatu penyerupaan, fal muradu minha isbatu wujud, itu semuanya ingin menetapkan wujudnya Allah, nama Allah dan sifat-sifat Allah. Falamma 'alima asy-syar'a ma yatrukul qulubi min tawahhumat inda sima'iyya, dan hal-hal yang sekarang ini di dalam khayalan kita, yang itu ada perasaan menyerupakan Allah, kita tegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ketika kita sekarang gini, Bu, Allah bersemayam di atas aras. Oh, bersemayam berarti mirip dong dengan makhluk. Tegaskan, Allah tidak sama dengan makhluk di dalam semayamnya. Selesai. Kita tetapkan makna semayam, kita serahkan kepada Allah apa kaifiyahnya, bagaimana semayamnya Allah. Gitu. Ketika sekarang ini kita mendengarkan firman Allah, dua tangan Allah, berarti Allah punya tangan, mirip dong dengan manusia. Manusia juga punya tangan. Kita tegaskan tangan Allah tidak seperti tangan manusia dalam hakikatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita tetapkan makna tangan dan kita serahkan Allah bagaimana tangan Allah, wallahu a'lam, dan seterusnya. Jadi ketika sekarang Allah membuka tangannya, Allah tertawa, Allah marah, memang dari sisi makna sama dengan makhluknya. Manusia ketawa, Allah juga tertawa. Manusia marah, Allah juga marah. Manusia turun, Allah juga turun. Tapi tegaskan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah di dalam hakikatnya. Artinya Allah marah. Tapi bagaimana marahnya Allah? Wallahu a'lam. Tidak akan sama dengan marahnya manusia. Itu. Allah tertawa, tapi tidak seperti tertawanya manusia. Bagaimana tertawanya Allah? Wallahu a'lam. Allah turun.
Seperti manusia juga turun, tapi hakikat turunnya Allah wallahu a'lam, karena tidak akan sama turunnya Allah dengan turunnya manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu harusnya. Tapi kan kadang-kadang kita itu bingung sendiri, nerka-nerka sendiri, menghayal sendiri karena jauh dari Alkitab dan Sunnah. Summa inna haula'il qaum adu ilal Qur'an. Kemudian mereka itu kembali melihat Al-Qur'an, alladzi huwal mu'jizul akbar, mukjizat yang paling besar. Wa qad qasada asy-syar'u taqrira wujudihi. Allah ingin menetapkan keberadaan Al-Qur'an, faqala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nazala bihir ruhul amin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis, dalam surat Al-Qalam ayat 44. Wa hadza kitabun anzalnahu, surat Al-An'am 92. Wa asbatahu fil qulub, itu ditetapkan menjadi suatu keyakinan fi suduril ladina utul ilm. Ya, wa fil masahib, dan juga ditulis di dalam mushaf bi qouli ta'ala fi lauhim mahfuz wa qaulir rasul la tusafiru bil Qur'an ila ardil adu. Ternyata ada muncul kelompok dari kalangan, kalau enggak ahli bid'ah tadi ada orang bodoh, enggak lepas dari itu. Mengatakan apa? Al-Qur'an itu makhluk. No, Masya Allah. Jadi Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan bahwa wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Jadi sekarang ini kalau ada orang musyrik minta bantuan kepadamu, maka bantulah, lindungilah sampai mendengarkan kalamullah. Jadi Al-Quran ini kalamullah, ghairu makhluk. Itu sudah kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan sahabat dan tabi'in. Tiba-tiba ada ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sejak itu Al-Quran itu jatuh karena makhluk. Kertas firman Allah tidak perlu dihormati, makhluk. Seperti juga benda-benda yang lain. Akhirnya rusaklah dinul Islam, fa asqatu hurmatahu minan nufus. Jatuhlah sekarang ini nilai Al-Quran di hadapan manusia, di dalam keyakinan manusia. Wa qalu lam yanzil wa lam yutasawwar nuzuluhu, enggak pernah turun dari Allah. Itu makhluk. Bahkan di antara mereka lebih berani lagi, Al-Quran itu karangan Muhammad. Nah, itu kan gitu. Ini semuanya biang utama pertamanya karena kebid'ahan yang dimunculkan oleh ahli bid'ah atau kebodohan yang dilakukan orang-orang bodoh latah berbicara agama tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan.